Ya. Envisat atau ASAR. Envisat adalah radar berwarna satelit penginderaan jauh generasi ketiga setelah generasi pertama pada tahun 1978 dan generasi kedua IRS-1, IRS-2, IRS, radar SAT-1 yang dikembangkan oleh ESA. Satelit ini sukses diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2002 di Guayana, Prancis. Misi Envisat diharapkan dapat menyediakan informasi lebih luas atmosfer, samudra, daratan, dan daerah kutub, dan sekaligus melanjutkan program IRS dengan gabungan dari 10 jenis sensor multidisciplinary yang dipakai untuk memberikan hasil pengamatan dan pengukuran terhadap lingkungan bumi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Latar belakang misi ini diperkenalkan kemampuan Envisat di dalam memantau dan mempelajari perubahan iklim serta lingkungan bumi, mengatur dan memantau sumber daya bumi, mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan struktur kulit bumi bagian luar dan dalam. Satelit Invisat memiliki 7 rangkaian alat sensor yang dikembangkan oleh ESA. Yang pertama adalah Advanced Synthetic Aperture Radar atau ASAR. Yang kedua adalah Medium Resolution Imaging Spectrometer atau MERIS. Yang ketiga adalah radar altimeter 2, yaitu yang biasa disebut RA2. Yang keempat adalah microwave radiometer M, yang bisa disebut MWR. Yang kelima, laser retroreflector yang biasa disebut LR. Yang keenam adalah Global Ocean Monitoring by Occultation of Star yang biasa disebut GOMOS. Yang ketujuh adalah Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding atau yang bisa disebut MIPAS. Untuk rangkaian sensor tersebut didukung oleh 3 komplementer. Yang pertama Advanced Long Track Scanning Radiometer atau EETCR. Yang kedua adalah Doppler Orbitography and Radio Positioning Integrated by Satellite yang biasa disebut DORIS. Yang ketiga adalah Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography yang biasa disebut SCIMAC, apa ya? SCAMACHY. Gak susah, Bu. Instrumen ini beroperasi pada band yang bergelombang spektrum elektromagnetik berkisar antara band ultraviolet. Secara operasional, fasilitas riset dirancang untuk mengukur data akuisisi dari titik permukaan bumi dan atmosfer dengan menggunakan sensor-sensor tersebut. Envisat ada 2 elemen utama. Yang pertama adalah platform polar. Adalah modul besar yang terdiri dari 2 pasangan utama dalam konstruksinya, yaitu modul pelayanan atau SM dan modul payload atau PM. Modul pelayanan merupakan dasar satelit yang digunakan sebagai daya bangkit, penyimpan dan penyebar, attitude dan orbit pengontrol, band telemetri dan komunikasi telekomen dan data yang memegang fungsi keseluruhan satelit kontrol. Yang kedua, instrumen sederhana merupakan instrumen yang dipakai untuk mendukung bagian subsistem tampalan instrumen pengendalian, payload, penyimpanan data, komunikasi pada band X dan K, tenaga pendistribusi, dan struktur pendukung lainnya. Instrumen payload Envisat dapat digolongkan ke dalam 4 area. Yang pertama adalah radar imagery dilakukan oleh ASAR. Yang kedua pengamatan samudra, zona pantai, dan tanah dilakukan oleh MERIS dan
IITSR. Yang ketiga, pengukuran atmosfer dilakukan oleh GOMOS, MIPAS, dan SGAMACHY. Yang keempat adalah misi altimetrik dari RA2 yang didukung oleh MWR, LR, dan DORIS. Nah, ASAR. ASAR merupakan salah satu instrumen sensor yang dipakai oleh satelit Envisat dalam menjalankan misinya yang dapat dipakai untuk segala kondisi baik malam maupun siang hari dengan resolusi tinggi. Instrumen ASAR menggunakan antena aktif Facet Array dengan sudut datang antara 15 sampai dengan 45 derajat dan memberikan pengukuran hamburan balik radar terhadap tingkat kekerasan permukaan, struktur tanah, dan nilai konstanta dielektrik. Selain itu, instrumen ini mampu melakukan berbagai bentuk pengukuran dalam kaitannya dengan geofisika. ASAR. ASAR memberi kontribusi penting dalam memantau perubahan lingkungan permukaan bumi dengan memberikan informasi data berupa karakteristik gelombang laut, luas lautes dan pergerakannya, salju dan luas daerah es, permukaan topografi, permukaan tanah, kelembapan tanah dan tingkat kelembapan, penebangan hutan dan luas daerah gundul, dan memantau bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Ada dua metode prinsip operasi pencitraan ASAR, yaitu metode strip map seperti image mode dan wave mode yang merupakan metode lama. Sedangkan untuk metode baru disebut teknik ScanSAR, meliputi wet switch mode, gelombang monitoring mode, dan alternating polarization mode. Metode strip map adalah metode di mana sensor memiliki kemampuan bebas memilih daerah sapuan yang akan dicitra dengan perubahan sudut datang, pancaran, dan lebar elevasi pancaran. Image mode. ASAR beroperasi pada salah satu dari 7 daerah sapuan yang telah ditentukan dengan menggunakan radiasi polarisasi vertikal atau horizontal. Polarisasi yang dipakai juga sama untuk pemancaran dan penerimaan HH atau FF. VV. Wave mode menggunakan daerah dan polarisasi yang sama seperti pada image mode, tetapi ada lanjutan daerah potongan tidak diteruskan sehingga area yang tercitra sepanjang daerah sapuan berukuran kecil. Operasi yang singkat ini memberikan data berukuran kecil sehingga mudah disimpan dan dapat langsung dikirim ke stasiun bumi. With SWOT mode itu adalah menggunakan 5 daerah tercitra sekaligus yang telah ditentukan dalam satu luasan sapuan. Global monitoring mode sama seperti wet sweat mode, tetapi daerah yang tercitra secara keseluruhan resolusi sapuannya lebih sempit. Alternating polarization mode, pengambilan gambar dengan cara sebagian menggunakan polarisasi horizontal dan sebagian lagi dengan polarisasi vertikal sehingga membentuk satu kesatuan gambar yang lengkap. Dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan dalam mengklasifikasi target atau khusus jika digunakan bersama dengan gambar yang bersifat multitemporal. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya.